Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait ilmu hikmah dari Luqmanul Hakim. Pada prinsipnya manusia itu punya kaitan yang sangat erat dan tidak mungkin dilepaskan. Pada prinsipnya manusia itu punya atau memiliki permasalahan yang harus diselesaikan atau harus diklirkan sehingga tidak menimbulkan akibat yang fatal. Hubungan dan permasalahan pertama itu terkait dengan hubungan diri dengan penciptanya, atau dalam bahasa lainnya hablum minallah. Hubungan diri dengan penciptanya atau hubungan diri dengan Allah itu urutan pertama itu mutlak urusan tauhid. Allah itu sering cemburu terhadap makhluknya yang dalam banyak hal, dalam banyak aktivitas menduakannya. Makanya urusan tauhid ini harus benar-benar diselesaikan, dalam artian harus benar-benar dipegang teguh. Tauhid ini bukanlah slogan, tapi harus direalisasikan dalam bentuk tekad dan juga dalam bentuk perbuatan maupun lisan. Yang kedua itu urusan diri manusia dengan dirinya. Yang ketiga urusan manusia, urusan seseorang dengan lingkungannya. Nah, urusan manusia, urusan seseorang dengan dirinya sendiri ini yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita ini mudah untuk menilai orang lain, tetapi kesulitan atau bahkan tidak bisa menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri, refleksi terhadap diri sendiri tidak mampu, dinilai orang lain tidak terima. Nah, permasalahan diri sendiri atau dengan bahasa lainnya adalah jihad bin nafsi. Urusan dengan diri sendiri inilah yang membawa seseorang, yang membawa kita ke dalam perjalanan yang tanpa tujuan. Karena begini, orang yang tidak bisa mengenali dirinya, orang yang tidak bisa mengidentifikasi permasalahan dirinya, hidupnya nanti gampang seperti buih di lautan. Makanya kita belajar ke surat Luqman itu. Asal usul Luqman itu berbeda pendapat, jadi kita tidak usah bahas. Kita bahas tentang kisah keledai Luqman, anaknya beserta keledai. Ini cerita populer di masyarakat, terutama di masyarakat populer lah. Jadi
Waktu itu Luqman ingin membuktikan kepada anaknya. Jadi dua hal yang kita pelajari dari Luqmanul Hakim. Yang pertama, Luqmanul Hakim menegaskan kepada anaknya tentang tauhid. Jadi suatu ketika Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, anakku, ketika aku sudah mati, apa yang akan kamu sembah? Ma ta'buduna min ba'di gitu. Jadi bukan anakku, ketika aku mati kamu makan apa, kamu kerja di mana, bukan. Satu kunci tauhid. Yang kedua, kunci dirinya, atau namanya yang kedua, permasalahan diri dengan lingkungannya, permasalahan diri dengan diri dan diri dengan lingkungannya. Cerita keledai itu sangat populer. Ketika keledai itu dibawa berdua tanpa dinaikin, dicemooh, dianggap tidak bisa memanfaatkan potensi. Ketika anaknya suruh naik di keledai dan Luqman menuntun, dicemooh, dianggap anaknya tidak sopan. Ketika bergantian Luqman yang naik, anaknya yang nuntun, tetap dicemooh karena bapaknya atau Luqman dianggap tidak punya perasaan terhadap anak. Ketika berjalan lagi, dua-duanya naik di keledai, tetap dicemooh karena dianggap dua-duanya tidak memiliki kekeledaian. Dua-duanya turun dan kemudian keledai itu diangkat berdua supaya tidak usah berjalan, diangkat keledainya, tetap dicemooh dengan dikatakan sebagai orang yang tidak punya pikiran. Maka dari itu, urusan pribadi dengan diri sendiri, maksudnya urusan diri sendiri ini, pengelolaan manajemen diri ini memang lebih rumit. Lebih rumitnya bagaimana? Yang pertama, kalau kita hidup mengikuti apa yang orang lain sampaikan, maka itu tidak memiliki standar yang baku. Karena penilaian orang terhadap kita itu, terhadap diri kita ini, itu tidak tidak teguh atau tidak tetap. Bisa saja seseorang menyukai tapi orang lain membenci. Maka kalau cara hidup kita mengikuti persepsi orang secara mutlak, itu tidak ada tidak akan ada benernya. Nah, maka timbal baliknya adalah apapun yang kita lakukan itu ketika menjadi konsumsi publik, apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan respon yang beragam. Apalagi seorang pemimpin umpamanya, ketika ada sebuah kebijakan itu pasti menimbulkan respon yang beragam. Maka biasanya ketika seumpama kita melemparkan sebuah wacana, itu pasti ada yang menolak, pasti ada yang menerima, dan pasti juga ada yang tidak peduli gitu. Yang floating itu pasti ada. Nah, terus bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan diri terhadap penilaian diri sendiri ini? Maka nyindir kepada Allah. Mau tidak mau kita harus bersandar kepada Allah. Karena Allah maha mutlak benarnya. Jika ada 1000 orang yang menyanjung seseorang, itu jika Allah menginginkan dia jatuh. Jika ada sekian juta orang yang menghina, kalau Allah memuliakan, itu mulia. Jadi sanjungan itu, hinaan itu sebenarnya tidaklah menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita ketika kita berani atau ketika kita menyandarkan diri kepada Allah. Ini sudah dibuktikan oleh Luqman, bahwasanya kalau kita mengikuti omongan orang tanpa memiliki keteguhan pendirian dan menyandarkan hati hidup kepada Allah, maka jadinya hidup seperti itu, seperti buih. Nah,
memang kita dalam berkehidupan sosial. Jadi masalah yang ketiga adalah masalah diri kita dengan lingkungan sosial, baik itu masyarakat maupun alam. Ini juga harus diselesaikan. Dalam arti diselesaikan itu kita harus bisa harmonis dengan lingkungan, tapi tanpa kehilangan jati diri yang menyandarkan akidah dan tauhid kepada Allah gitu. Jadi permasalahan kita dengan Allah, urusan yang harus selesai adalah tauhid. Permasalahan diri kita adalah pengelolaan diri supaya bermanfaat, supaya hidup kita ini menjadi seperti Luqmanul Hakim lah begitu. Dan yang ketiga, hidup kita ini memang harus bersosial, maksudnya harus menjadi bagian dari lingkungan. Tetapi jangan sampai kehidupan kita di lingkungan sosial ini menjadi masalah juga bagi kita. Jadi kita harus clear dengan Allah, juga harus clear dengan lingkungan. Nah, maka menurut saya kesimpulannya adalah mari kita pastikan bahwa hidup kita bersandar kepada Allah. Jangan menjadikan penilaian orang lain sebagai standar hidup. Kita harus memiliki pendirian yang teguh. Maksudnya memiliki cara berpikir, cara bersikap yang teguh sesuai dengan perintah Allah. Karena kalau perintah dan larangan Allah itu mutlak benarnya. Perintah Allah mutlak benarnya dan harus dilaksanakan, larangan Allah mutlak benarnya harus ditinggalkan. Jadi itu tentang diri. Yang ketiga, kita harus harmonis dengan lingkungan sehingga tidak menciptakan klaim atau tidak menciptakan permasalahan-permasalahan di lingkungan. Pada akhirnya mari kita jadikan Luqman ini sebagai bukan suri tauladannya, sebagai sebuah gambaran tentang kebaikan itu ya seperti itu. Terus tingkatkan iman dan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.